Hai, gue Reza. Di video ini gue mau jelasin gimana caranya untuk setup Obsidian sama Zotero untuk bisa pakai Synthesis Compendium System yang udah gue jelasin di video yang lalu. Kalau belum lihat videonya, boleh dilihat dulu video yang sebelumnya. Di situ gue kasih overview gimana caranya atau basic prinsipalnya, gimana cara gue belajar pakai sistem itu, dan gimana sistem itu akhirnya ngebantu eh, proses pembelajaran gue di kuliah gue. Oke, di video ini gue mau jelasin setupnya. Jadi gimana caranya untuk Obsidian sama Zotero-nya di setup sedemikian rupa supaya sistemnya itu bisa jalan. Yang pertama ini bakal gue jelasin gimana setup Zotero-nya. Nanti ada satu aja add-on yang perlu di download dan di setting. Yang kedua nanti Obsidian-nya itu ada beberapa hal yang perlu di setup juga, tapi karena gue baik hati, makanya gue udah kasih ada template folder. Nanti folder itu isinya folder-folder, setting, semua plugin yang gue pakai untuk sistem Synthesis Compendium ini. Jadi lu nggak usah download lagi ribet-ribet, bahkan settingnya segala macam, programmingnya itu gue udah bikin sedemikian rupa supaya mudah. Jadi nanti tinggal download, tinggal pakai aja. Nanti gue jelasin lebih lanjut. Oke, langsung aja ke ke bagian Zotero-nya dulu yang pertama. Untuk Zotero-nya, jadi gue anggap kalian udah download Zotero-nya, udah install juga. Ini gue udah punya Zotero gua, semua buku gua di sini, mau yang apa namanya segala macam topik ya di sini. Jadi memang seperti yang udah gua jelasin di video lalu, karena gue pakai Linux, jadinya gue pakai Zotero ini karena Mendeley belum smooth atau belum tersedia untuk Linux, jadinya gue pakai Zotero. Nah, di Zotero ini ternyata mereka itu punya add-on namanya. Nah, add-on ini kayak di browser-browser kita punya extension. Dia gunanya adalah untuk menambah eh, apa ya istilahnya fungsionalitas yang baru yang core application-nya itu nggak punya. Jadi di sini gue pasang Better BibTeX for Zotero. Ini yang kita bakal eh, pasang. Untuk itu, kita pertama perlu download dulu. Linknya gue kasih nanti di deskripsi tempat downloadnya. Nah ini tempat downloadnya yaitu di retalk.ri. Nih di sini gue udah buka ya kan. Langsung aja kita ke navigationnya. Di sini ada klik download. Jadi di navigation ini download. Setelah nanti klik download, nanti keluar di sini ke halaman GitHub-nya dia. Jadi nggak usah bingung. Gue pertamanya juga bingung ya, gimana cara pakainya ini. Tapi udah ada asetnya di sini, udah ada file yang perlu di download yaitu yang ini nih, Zotero Better BibTeX yang belakangnya itu .xpi. Nah ini tinggal klik kanan, terus nanti save link as, atau kalau ada pilihannya lu punya add-onnya tinggal download aja. Intinya save link as, terus klik enter. Nanti filenya ke download jadi kayak gini. Nah dia kasih download file yang belakangnya itu XPI. Nah ini yang perlu diperhatiin, size-nya sekitar 38an mega. Jadi perlu dilihat juga karena nanti bakal beda-beda kalau dia punya beda versi dan macam-macam. Gak masalah, jadi ikutin aja.
Yang penting belakangnya ini XPI. XPI ini apa namanya, format untuk format file yang bisa di install ke Zotero kita nanti. Nah, kalau udah ada XPI-nya, kita ke sini, ke tools, jadi ke Zotero ya, klik yang toolsnya, terus add-ons. Add-ons ini di sebelah kanan atas itu ada kayak setting gini, ada bintang gini kan, klik aja, terus install add-on from file. Setelah install add-on from file, terus pilih yang XPI tadi, lalu tinggal open. Nanti terinstall add-onnya. Gue nggak bakal klik open di sini karena gue udah punya apa add-onnya di sini. Jadi gue bakal tunjukin kemudian. Jadi lu tinggal ikutin aja prosesnya. Nanti kalau udah kepasang gini baru kita lanjut. Kemudian di apa nih? Settingnya, setupnya. Kita masuk ke edit, terus ke preference. Setelah kita pasang better biptex tadi, jangan lupa di restart dulu ya ininya. Jadi Zotero-nya dimatiin dulu, baru nyalain lagi, baru masuk nanti kita punya preference. Nanti bakal ada better biptex di sini. Better biptex ini add-on yang tadi kita pasang. Nah, kita perlu atur nih. Yang perlu diatur tuh 2. Di sini ada tab-nya 1 sama 2 yang perlu kita kita atur. Jadi yang pertama citation key-nya dulu. Citation keys-nya ini aturannya kayak gini. Jadi for citation key to plain text, enable citation key search, terus formulanya kayak gini aja, lu ikutin aja. AUTH et al 2. Ini apa? Ini tuh yang bakal jadi nama si penulis dari setiap buku atau artikel yang kita pakai nanti. Sebenarnya bakal banyak variasinya, tapi yang berguna untuk kita sekarang adalah yang kayak gini aja dulu. Oke, setelah ini kita close dulu. Out et al, for citation, enable citation key search, pin citation key after 0 second aja. Keep keys unique across all libraries. On conflict, cap. Cause key duplicates, nggak apa-apa. Close. Lalu kita ke sini. Balik keluar, Zotero lagi. Ke file, terus export library. Nah, di export ini kita bakal bikin ada satu file yang bakal dipakai sama Obsidian-nya untuk kita supaya kalau mau citasi, kita mau refer ke satu artikel atau buku, itu kita tinggal satu klik aja. Jadi nggak perlu repot-repot bikin file baru setiap ada artikel baru. Nah, ini exportnya, export library. Pertama format dulu. Formatnya itu pasangnya better biptex. Ya kan? Terus klik aja keep updated. Bentar, gue lihat dulu ya. Tadi ada yang salah nggak? Oh ya gini. Export notes, use journal abbreviation, keep updated. Jadi yang 3 ini yang dicek dan formatnya better biptex. Oke, setelah ini klik OK. Nah, ini kita kasih nama ya sesuka kita. Gue bakal kasih nama supaya gampang dicari ya. Zotero Obsidian Bib. Nanti dia bakal kesimpan di sini. Di folder dokumen gue. Terus klik save. Sorry, wait. Nah, save.
Nah, kita tunggu dia lagi bikin. Nah, udah deh. Jadi, sorry. Ada file baru. Dia .bib. Ini library kita yang isinya tuh semua buku kita yang ada di sini, semua artikel kita yang ada di Zotero ini, semua ada di sini. Nah, gunanya apa? Nah, kemudian kita bakal telusurin lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita perlu bikin supaya file ini itu automatically updated setiap kali kita nambahin buku baru atau apa, ganti-ganti data-data ini, metadata ini, nambahin abstrak misalnya macam-macam, supaya otomatis kita ke sini edit, terus preferences, terus ke automatic export. Nah, di automatic export ini kalau di sini itu kosong, berarti lu belum export library-nya tadi. Nah, kalau udah ada export library, terus ngikutin setting yang gue kasih tadi, yang ada keep updated-nya, nah baru dia bakal ada di sini nih. My library bakal ada di sini, di automatic export. Terus lu setting automatic exportnya, kasih ke on change. Jadi setiap kali ada perubahan, dia bakal update ke file yang di sini nih. Oke. Delaynya 2 second aja. Terus kayak gitu. Semuanya bisa dilihat-lihat ininya. Output filenya ini yang kalau lu mau bisa kita copy sekarang. Ini copy. Ini bakal penting nanti, tapi di copy dulu aja yang pasti. Oke, udah. Habis itu kita close. Sudah nggak penting. Dah, ini setup Zotero-nya berarti udah beres. Kita masuk ke Obsidian-nya. Nah, Obsidian-nya pertama gue udah kasih sebuah satu folder yang lu bisa pakai. Ini nih, folder ini lu bisa download di drive gua. Nanti gua kasih linknya juga di deskripsi. Nah, rename folder ini. Kenapa? Karena langkah keduanya adalah lu ganti namanya foldernya ya, supaya jangan rename folder ini. Lu rename jadi nama apa kayak terserah. Nah, punya gua itu namanya Ideaverse, karena ini universe tempat ide-ide gua kan, Ideaverse. Ini kenapa diganti? Karena itu bakal jadi namanya vault-nya lu. Vault itu kan sebuah penyimpanan gitu ya. Itu bakal jadi tempat penyimpanan lu, dimana semua file lu itu bakal ada di situ semua nantinya. Ini punya gue ini, ada referensinya semua di sini, segala macam nih. Nah, itu jadi nanti lu setelah download, taruh ini di dokumen kah atau di mana terserah lu, pokoknya yang penting diingat tempat filenya. Nah, rename folder ini setelah lu download, dia itu di dalamnya bakal ada folder-folder yang sama nih, tapi nggak ada isinya aja. Tadi kan gue banyak ya isinya. Nah, ini kosong karena nanti lu sendiri yang isi, lu yang nyatet kan. Tapi yang paling penting adalah kalau kita buka hidden filenya, di sini ada titik Obsidian. Data Obsidian ini contain semua option yang ada nih, yang udah gua pakai, yang udah gua gunain, termasuk plugin-pluginnya. Jadi lu nggak usah repot lagi download plugin ini itu. Jadi gua udah downloadin sekarang semuanya, lu tinggal pakai aja gitu, tinggal di rename aja. Lalu kemudian kalau udah ada dokumen ini, foldernya maksudnya, kita ke sini. Atau pertama kali buka vault ya, ini kan bakal ada tampilan kayak gini dari Obsidian.
biasanya kalau pertama itu kan create new vault, bikin apa penyimpanan baru, dia bakal bikin folder baru yang kosong sama sekali. Nah, lu dari awal deh gunainnya. Tapi karena udah ada template foldernya, makanya kita open aja. Sorry, open folder, open folder as vault. Nah, kita ke tempat yang tadi, dokumen, ke rename folder ini, klik aja, nggak usah masuk, terus open. Nah, dia bakal open vault-nya tadi. Ini namanya rename folder ini. Nah, di sini, do you trust the author of this vault? Nah, kalau lu percaya sama gua, maka trust author and enable plugins. Kalau nggak percaya ya udah, apa, di restrict aja, tapi nanti fungsionalitasnya bakal nggak jalan intinya. Makanya trust author, percaya aja sama gua, and enable plugins. Oke. Nah, yang pertama kali lo lakuin adalah check for updates dulu untuk community pluginsnya ini. Current plugins, check for updates. Nanti kalau nggak ada plugin yang perlu diupdate, dia bakal bilang kalau ada ya tinggal diupdate aja. Kemudian yang perlu diganti adalah di sini citations. Jadi bagian kiri cari yang community plugins, terus yang citations. Nah, yang citations ini kita lihat ya. Jadi di bawah ini gue udah kasih apa template-nya, foldernya kayak apa, bakal kayak apa, literature, apa, setiap kali kita punya buku baru atau artikel baru yang kita masukin ke note kita, itu nanti bakal ada di folder referensi kita gitu. Nah, dengan format kayak gini. Nah, terus title-nya kayak gini, side key. Ada side key, terus year, terus title. Ini kenapa kita ganti yang format key tadi, citation key tadi. Karena kita pakai di sini cuma perlu namanya aja. Yang author et al 2 tadi tuh dia bakal masuknya ke sini. Terus gue tambahin tahun sama judul. Gitu. Yang bau-baunya ini nggak usah diliatin. Nah, yang sini yang perlu diganti. Tadi kita udah copy tempat di mana kita punya file BIB tadi. Nah, di sini kita tinggal paste aja. Ini Zotero Obsidian yang tadi kita udah export, yang automatically export itu. Nah, ini BIP-nya itu, yang tadi BIB, library-nya itu. Nah, itu di sini. Kita kasih alamatnya, alamat filenya. Nah, ini kalau bingung bisa lihat ya, bisa lihat di sini nih, BIB-nya ini. Biasanya sih kalau klik kanan terus properties, itu bakal ada alamatnya dia itu, alamat filenya. Itu lo bisa lo copy, terus masukin ke path-nya ini. Setelah itu, udah deh. Apalagi? Udah, beres. Reference. Nah, ini literature note folder ini maksudnya setiap kali ada buku baru yang kita masukin ke note kita, dia masukinnya ke folder ini. Ke folder reference kita nih ke sini nanti. Terus apa lagi? Sudah. Important hotkeys. Biasanya yang gue pakai itu cuma ada 2 akhirnya ketika gue gunain sistem ini, yaitu Ctrl Shift C sama Ctrl Shift X. Yang C ini buat bikin template-nya. Jadi ini ya, gue di note yang baru ini, default yang rename folder ini. Misalnya kita bikin new file, untitled aja lah. Nanti
kalau gue mau masukin masukin file baru, gue tinggal Ctrl Shift C, keluar kayak gini, Ctrl Shift C. Atau kalau mau repot, ya kan, insert template di sini sebelah kiri. Misalnya kita mau bikin ada catatan baru, atom baru. Wah, ini untitled-nya ini itu ngikutin nama filenya termasuk di sini. Jadi hapus ya. Misalnya, jadi lebih enak kalau ganti dulu nama title-nya. Misalnya kasih nama title History of Religion is constructed by the winners, misalnya gitu. Karena judulnya udah kayak gini, kalau kita Ctrl Shift C terus bikin atom dari situ, nah judulnya udah otomatis nih, kan, termasuk di sini. Nanti source-nya, nah di sini gue pakai Ctrl Shift X. Kalau kita pencet Ctrl Shift X, set, nah keluar deh. Ini segala sumber yang kita udah udah ekspor tadi. Misalnya gue mau cari bukunya Pulse, Daniel L. Pulse. Nah, ini kan belum ada nih di reference kita, ya kan? Nah, inboxnya udah ada satu. Tapi lu perhatiin ini ya, reference-nya ini kan belum ada nih, belum ada apa-apa. Tapi kalau kita Ctrl Shift X, terus Pulse, nah, dia otomatis bikin satu referensi baru. Nah, kayak gini nih. Jadi otomatis sudah ada title-nya, author-nya, sama year-nya. Nah, ini referensinya akhirnya kebuat sendiri otomatis. Gue udah kasih juga di bawah ini ada programming dari data view ya. Itu kenapa kita pakai data view di community plugins-nya salah satunya. Dia ini bisa gue bikin program yang otomatis ngedaftar di mana aja bukunya Pulse ini dipakai untuk atom kita. Nah, di sini kita bikin note-nya bla 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 bla. Nah, di sini tag-nya religion, history, etc. dan macam-macam. Oke. Nah, kita udah bikin tag-nya itu udah ada sendiri. Gue bakal jelasin lebih lanjut soal gimana cara pakai masing-masing masing-masing bagian dari sistemnya, tapi nggak di video ini karena video ini udah lumayan panjang. Yang penting video ini udah nunjukin gimana caranya tadi untuk setup Obsidian sama Zotero supaya lu udah bisa siap pakai atau bisa siap untuk modifikasi sendiri kalau mau, nggak apa-apa. Jadi pertama kita tadi udah setup Zotero-nya. Yang penting download dulu ini XPI-nya, terus diinstal tadi, di setup sampai beres semuanya, jangan sampai ada yang kelewat, nanti nggak bakal jalan ininya sistemnya. Terus setup Obsidian-nya juga, download template-nya nanti lihat di deskripsi tempatnya. Gue udah kasih drive gratis ya. Terus ganti nama foldernya kalau mau, kalau emang betah pakai nama ini ya nggak apa-apa. Terus open foldernya pakai yang tadi.
terus trust me as your friend, untuk pluginnya bisa jalan. Terus di setting citationnya dikasih database tempat dimana lu kasih tadi bib-nya, library-nya gitu. Terus ini gue mau kasih bocoran hotkey yang paling sering dipakai, yaitu Ctrl Shift C untuk kasih template, sama Ctrl Shift X untuk kasih citasi. Gitu aja. Gue bakal jelasin penggunaan di masing-masing bagian ini di video-video selanjutnya. Jadi semoga berguna, semoga membantu untuk kita sama-sama belajar. Kalau ada masukan atau apa, bisa di komen supaya nanti gue juga bisa belajar dari lu semua. Oke? Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya.